Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tantangan dan masa depan kearsipan pada mata kuliah Manajemen Kearsipan Modern. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dimas Aditya dengan dua rekan saya. Saya Austin Junia Indonesia. Dan saya Rahmatul Triana. Kemudian berlanjut pada materi kita hari ini. Oke, materi yang pertama kita akan membahas tentang definisi kearsipan digital. Pengarsipan digital adalah proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian dokumen dalam format digital, mencakup berbagai data, teks, gambar, audio, dan video. Pengarsipan digital ini memiliki tujuan, yaitu untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses, digunakan, dan disimpan dalam jangka waktu yang lama, meskipun teknologi dan format penyimpanan dapat berubah seiring waktu. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tantangan kearsipan digital. Tantangan kearsipan digital di era modern semakin kompleks seiring dengan pengembangan teknologi informasi yang tepat. Untuk contohnya, yang pertama yaitu kearsipan instansi publik. Masih banyak instansi publik yang belum siap dalam menghadapi arsip elektronik. Dan untuk tantangan di institusi publik seperti NARA yang ada di Amerika Serikat berfokus pada teknis tetapi kurang memperhatikan perspektif pengguna. Yang kedua, ada kearsipan arsip. Teknologi blockchain menawarkan solusi untuk meningkatkan keamanan, namun terdapat tantangan terkait kontradiksi antara teknologi ini dan prinsip dasar kearsipan. Kurangnya kapasitas infrastruktur pada pengelolaan, kurangnya kapasitas infrastruktur pada pengelolaan arsip digital. Next. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang masa depan kearsipan digital. Yang pertama, pergeseran model pengarsipan ke arah digital. Ini disebabkan oleh pertumbuhan eksponensial volume informasi yang dihasilkan, serta kompleksitas data digital yang mengharuskan solusi yang lebih efisien dalam penyimpanan, pengelolaan, dan aksesibilitas. Lalu yang kedua, penerapan pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan arsip digital. Ini pendekatan ini tuh berbasis risiko dalam pengelolaan arsip digital menekankan bahwa pentingnya mempertimbangkan risiko-risiko seperti kegagalan teknologi, kebocoran data, atau hilangnya akses terhadap arsip di masa mendatang. Lalu yang ketiga, integritas kecerdasan buatan atau AI dalam sistem pengarsipan. AI ini memungkinkan otomatisasi berbagai proses pengelolaan arsip seperti pengklasifikasi, pemindaian, dan pemulihan dokumen. AI mampu mengenali pola dan mengkategorikan data dengan lebih efisien dibandingkan manusia, serta dapat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas arsip dengan sistem pencarian yang lebih canggih. Lalu yang keempat, pentingnya pengembangan sistem metadata. Melalui program manajemen data rekayasa, telah membangun sistem metadata yang kompleks untuk memastikan bahwa semua data yang terkait dengan rekayasa kapal selam dapat diakses dan dikelola secara efektif, bahkan bertahun-tahun setelah data tersebut pertama kali diarsipkan. Ini memastikan bahwa arsip tersebut tetap relevan dan berguna dalam konteks riset dan pembangunan masa depan. Lalu yang kelima, penetapan strategi pelestarian digital yang komprehensif. Negara-negara maju seperti Prancis telah memulai pengembangan strategi nasional untuk pelestarian arsip digital yang mencakup pelatihan keterampilan baru bagi arsiparis masa depan. Strategi ini mencakup proses-proses pengelolaan data digital seperti pencadangan, enkripsi, serta menerapkan standar internasional dalam pengelolaan arsip digital. Nah, ini memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa arsip yang dibuat hari ini masih dapat diakses, diverifikasi dan digunakan oleh generasi mendatang.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, yang keenam ada peran dinamis arsiparis dengan teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, peran arsiparis juga berkembang. Kini mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola dokumen fisik, tetapi juga menguasai berbagai perangkat teknologi yang digunakan dalam pengarsipan digital, yang mencangkup penguasaan software arsip, sistem manajemen data, serta pengetahuan tentang keamanan siber dan enkripsi. Yang ketujuh, dekolonisasi dalam kearsipan. Dekolonisasi kearsipan merupakan proses penata ulang arsip yang mengandung perspektif kolonial dan memberikan ruang bagi narasi yang terpinggirkan atau tidak terdokumentasi selama masa kolonial. Pengelolaan dokumen yang berfokus pada keadilan sosial dan pengakuan terhadap sejarah yang kompleks, sehingga tantangan etis dalam pengarsipan akun akan lebih kompleks. Yang kedelapan, tantangan etis dalam pengarsipan akun pengungsi. Pengarsipan yang berkaitan dengan akun pengungsi membawa tantangan etis tersendiri, terutama dalam hal menjaga kerahasiaan, privasi, dan hak akses. Pengelolaan arsip harus memastikan bahwa data sensitif ini tidak disalahgunakan dan tetap dilindungi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Pentingnya yang kesembilan, pentingnya pendidikan kolaboratif dalam pengelolaan arsip. Pendidikan kolaboratif berbasis proyek dalam kearsipan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan profesional mahasiswa dan pengelolaan arsip. Hal ini mencakup pembelajaran langsung dalam lingkungan kerja yang nyata, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis dalam mengelola arsip digital dan fisik. Persiapan generasi baru arsiparis yang terampil dan peka terhadap isu kontemporer. Dalam menghadapi era digital dan tantangan etika yang menyertainya, generasi baru arsiparis harus memiliki keterampilan teknologi yang kuat dan kepekaan terhadap isu-isu sosial. Mereka harus memahami berbagai aspek dari keamanan data, privasi, hingga keadilan sosial dalam pengarsipan, serta mampu menerapkan teknologi terbaru dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih banyak kepada dua rekan saya. Dari penjabaran yang dijelaskan oleh kedua rekan saya, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa arsip digital adalah proses pengolahan, pelestarian, dan pelestarian informasi dalam bentuk digital, mencangkup berbagai tipe data seperti teks, gambar, audio, atau video. Kemudian tujuan dari arsip digital sendiri adalah menjaga aksesibilitas dan keberlanjutan informasi dalam jangka panjang, mengatasi perubahan teknologi dan format penyimpanan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh arsip digital yaitu infrastruktur yang tidak memadai di banyak institusi, kemudian ada keamanan data yang menjadi perhatian utama pada arsip digital saat ini, dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk memahami beragam perilaku pengguna. Di masa depan, kearsipan digital beralih dari fisik ke digital untuk mengatasi volume informasi yang meningkat. Sistem e-arsip di Indonesia meningkatkan efisiensi, sementara artificial intelligence atau AI dan pendekatan berbasis resiko akan membantu pengolahan arsip. Metadata penting untuk akses jangka panjang dan dekolonisasi kearsipan mendukung inklusi narasi terpinggirkan. Pendidikan kolaboratif mempersiapkan arsiparis di masa depan untuk tantangan digital dan sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai kearsipan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.